salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dr. Muda Dinda Divainti Amalia, yang pada kesempatan kali ini masih mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik Madia di KSM atau Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait pain management with NSID. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait definisi nyeri, kemudian mekanisme nyeri, dan juga penilaian yang dapat kita lakukan terhadap nyeri itu sendiri. Beserta manajemen step leader dari WHO yang dapat kita gunakan untuk menangani daripada nyeri yang dialami oleh pasien. Oke, kita membahas secara singkat, kita kembali bahas secara singkat terlebih dahulu terkait definisi nyeri. Jadi apa sebenarnya itu nyeri? Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik atau emosional yang mana yang tidak menyenangkan, yang mana ini berkaitan dengan terjadinya suatu potensi suatu kerusakan jaringan atau mempresentasikan suatu kerusakan jaringan yang sedang berlangsung. Nah, kita kembali membahas mekanisme nyeri secara singkat. Jadi mekanisme dari nyeri nociceptif atau nyeri akut itu sendiri terbagi menjadi 5 prosedur atau 5 mekanisme, 5 tahapan daripada proses terjadinya nyeri. Untuk yang pertama, apabila terjadi suatu trauma, baik itu secara mekanik, termal, atau kimia pada kulit kita atau pada organ-organ tubuh tertentu, maka itu akan menyebabkan respon dari sel-sel imun daerah tersebut atau daerah sekitarnya untuk melepaskan daripada mediator-mediator pro-inflamasi. Ini saya menjelaskan terkait proses transduksi ya. Jadi untuk yang pertama, dia itu di mana merespon daripada respon-respon sel imun di area tersebut yang akan menginduksi pelepasan daripada mediator-mediator inflamasi, dan nantinya mediator inflamasi yang dilepaskan akan berikatan dengan reseptor-reseptor yang berada pada akson neuron di saraf perifer, yang nantinya akan terjadi depolarisasi pada neuron tersebut dan akan menginduksi terjadinya potensial aksi. Nah, inilah proses terjadinya pengubahan suatu rangsang atau suatu trauma berupa impuls sensorik diubah menjadi suatu impuls kelistrikan. Nah, dari aksi potensial ini, maka akan terjadilah first order neuron, yang mana nantinya dari impuls kelistrikan yang sudah dibentuk pada proses transduksi ini akan dikonduksikan diteruskan menuju ke medula spinalis, tepatnya pada bagian kornu posterior atau kornu dorsalis. Nah, untuk kemudian pada saat itu, setelah mencapai dari kornu dorsalis, dia akan membentuk second order neuronnya. Namun pada proses ini akan terjadi proses modulasi atau upaya alami dari tubuh kita untuk menekan daripada impuls nyeri yang ada atau impuls yang disalurkan dari perifer tersebut oleh agen-agen analgesik endogen seperti enkafalin dan lain-lainnya seperti yang saya sudah sebutkan pada video sebelumnya. Nah, apabila proses modulasi ini gagal, maka impuls itu akan ditransmisikan, dia akan dia akan menyeberangi menuju ke traktus spinothalamikus yang terbagi menjadi 2, ada yang lateralis dan anterior, itu akan ditransmisikan terus ke atas ke area cranialis, melewati brainstem dan juga hingga ke talamus, di mana talamus ini sendiri merupakan release station dari impuls yang di sini nantinya neuronnya akan membentuk sinar dan juga akan membentuk third order neuronnya. Nah, setelah terbentuk ini third order neuron, impulsnya akan diteruskan menuju ke korteks sensori di otak kita, di mana pada pusat dari sensori korteks ini akan dibagi lagi menjadi sesuai homunculusnya. Jadi akan dikotak-kotakan atau akan dikelompok-kelompokkan asal daripada nyeri ini dari mana. Misalnya apakah dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, wajah, atau bagian lidah, dan lain-lain. Nah, setelah dia mencapai daripada korteks sensori, barulah terjadi proses yang kita sebut sebagai persepsi nyeri itu sendiri. Baru kita akan menyadari, oh ini ada stimulus berupa rangsang nyeri, seperti itu. Baru kita akan mengenali daripada nyeri yang terjadi pada tubuh kita. Nah, untuk kemudian kita bahas lagi secara singkat manajemen nyeri berdasarkan rekomendasi WHO. Jadi biasanya untuk manajemen nyeri kita menggunakan step leader atau rekomendasi dari WHO untuk pain manajemennya. Nah, untuk dari WHO ini sendiri
menyarankan atau merekomendasikan pada kasus-kasus nyeri kronik, kita bisa memulai step manajemen dari nyeri ini dimulai dari step yang paling rendah atau step yang pertama, di mana pada step yang pertama ini kita bisa mulai memberikan kepada pasien obat-obat analgesik berupa golongan non-opioid, salah satunya NSAID. Nah, apabila diindikasikan atau kita perlukan penggunaan obat-obat dengan indikasi khusus lainnya untuk membantu daripada kerja obat analgesik tersebut, kita bisa berikan atau kita sebut obat ini golongan adjuvan. Apabila nyeri pengobatan nyeri yang kita berikan kepada pasien pada step pertama itu tidak berespon atau tidak menunjukkan nyeri yang menurun pada pasien, kita bisa pertimbangkan untuk menaikkan derajat daripada anti nyeri yang kita berikan. Kita bisa ke step 2, di mana pada step 2 ini kita memberikan obat-obat opioid golongan lemah. Contohnya seperti tramadol dan lain-lain. Kemudian kita bisa kombinasikan juga apabila diindikasikan dan apabila perlu, kita bisa kombinasikan dengan golongan obat non-opioid dan juga pemberian adjuvan. Apabila tetap tidak berespon, kita bisa pikirkan untuk menaikkan daripada tingkat anti nyeri yang kita berikan menjadi ke step 3. Di mana pada step ini kita bisa berikan obat-obat golongan opioid golongan kuat. Contohnya seperti morfin, petidin, atau fentanyl. Nah, di sini juga tetap kita bisa berikan apabila diindikasikan, kita bisa kombinasikan dengan pemberian non-opioid dan juga adjuvan. Nah, berbeda dengan mekanisme manajemen dari nyeri akut. Kalau nyeri akut sendiri, kita mulai dari tangga yang paling tinggi. Jadi kita berikan pengobatan dari golongan step 3 dulu, baru kita apabila nyerinya sudah mulai membaik, kita turunkan menjadi step 2 atau step 1. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan lebih membahas terkait penggunaan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug sebagai salah satu pilihan pengobatan atau anti nyeri yang kita berikan pada manajemen nyeri. Jadi kita harus ketahui dulu apa definisi daripada NSAID. Jadi NSAID ini merupakan golongan obat-obat yang akan memberikan efek berupa efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Oke, untuk selanjutnya kita bahas bagaimana proses suatu inflamasi dan juga bagaimana terjadinya demam serta bagaimana nyeri itu terjadi dalam tubuh saat terjadinya trauma atau terjadinya kerusakan jaringan. Nah, untuk yang pertama, semisal ada trauma yang mengenai tubuh kita baik secara superficial maupun pada organ-organ di dalam, itu jadi injury atau trauma yang terjadi ini akan menginduksi atau memicu terjadinya respon dari pembuluh darah, neutrofil, pokoknya sistem-sistem imun yang bekerja itu akan direspon pada saat akan dirangsang saat terjadinya suatu trauma atau injury. Contohnya tadi seperti pembuluh darah, neutrofil, mast cell, dan juga makrofag. Jadi komponen-komponen ini akan menyebabkan menyebabkan daripada rilisnya atau pelepasan dari mediator proinflamasi. Adapun contoh mediator proinflamasi yang menyebar luas atau yang ada di tubuh kita, itu contohnya seperti prostaglandin, bradikinin, ATP, H+, serotonin, dan juga histamin, dan masih banyak mediator proinflamasi lainnya. Ini saya sebutkan beberapa, apalagi yang paling berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini, yakni prostaglandin. Nah, jadi setelah saya sebutkan tadi di mana adanya suatu trauma yang terjadi, itu kan akan merespon daripada sel-sel imun di sekitarnya dan akan melepaskan daripada mediator inflamasi. Di samping itu, suatu substansi atau serabut-serabut saraf yang ada di perifer itu akan di bagian aksonnya itu akan banyak mengandung reseptor-reseptor dari mediator tersebut. Jadi contohnya seperti prostaglandin reseptor, B2 reseptor, dan juga masih banyak reseptor-reseptor yang lainnya. Selanjutnya, apabila reseptor-reseptor ini berikatan dengan mediator proinflamasinya, seperti prostaglandin akan berikatan dengan prostaglandin reseptor, bradikinin akan berikatan dengan B2 reseptor, dan juga reseptor-reseptor mediator yang lainnya, apabila ini berikatan, maka akan menyebabkan proses depolarisasi pada neuron tersebut. Di mana
setelah terjadinya depolarisasi daripada neuron, itu akan menstimulasi terjadinya first order neuron. Yang mana setelah terjadinya first order neuron ini akan menginduksi respon inflamasi dengan melepaskan berbagai substansi seperti substansi P atau substansi CGRP atau kita kenal dengan calcitonin gene related peptide. Nah, berikut merupakan proses secara singkat terjadinya yang menjelaskan bagaimana sih terjadinya suatu inflamasi dalam tubuh kita. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan lebih singkat lagi bagaimana terjadinya demam, nyeri, dan inflamasi sebagai respon terjadinya suatu trauma atau injury pada tubuh kita. Nah, apabila terjadinya suatu injury, jadi sel-sel imun itu sel-sel imun yang ada pada sekitar pada lokasi terjadinya injury itu, lokasi terjadinya injury dan juga sel-sel di sekitarnya itu akan mengubah susunan fosfolipidnya dan juga membran daripada selnya menjadi substansi asam arakidonat. Ya, di mana asam arakidonat ini nantinya akan dikonversi atau diubah menjadi prostaglandin H2 dan juga akan diubah menjadi prostaglandin E2 atau F2. Di mana di sini ada suatu enzim dalam rantai prosedur ini, ada suatu enzim yang sangat berperan dalam pengubahan asam arakidonat atau pengkonversian asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 yang kita sebut dengan enzim siklooksigenase. Disinilah nanti akan kita bahas lebih banyak terkait bagaimana kerja NSAID itu menghambat daripada enzim ini sehingga untuk memberikan efek analgesik, antipiretik dan juga antiinflamasi dalam tubuh kita. Nah, setelah terjadinya proses ini, proses pengubahan dari asam arakidonat hingga menjadi prostaglandin E2 atau F2, disinilah akan merespon tubuh, menyebabkan respon tubuh dengan terjadinya demam, nyeri, dan juga inflamasi. Oke, sekarang kita membahas terkait enzim COX itu sendiri. Jadi enzim COX ini kita kenal dengan enzim siklooksigenase, yang dimana enzim COX ini memiliki dua isoform, yakni kita sebut COX-1 dan COX-2. Jadi untuk COX-1 ini dia fungsinya lebih fisiologis, di mana dia selalu aktif untuk mempertahankan, enzim ini selalu aktif untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh. Sedangkan untuk COX-2 itu lebih bersifat inflamatori, jadi dia akan selalu aktif apabila terjadinya suatu injury atau terjadi stres terhadap suatu trauma. Saya berikan contoh untuk fungsi atau kegunaan atau cara kerja dari COX-1. Contohnya pada platelet. Jadi saat terjadi suatu trauma, contohnya kita mengiris tangan, mengiris jari saat melakukan mungkin memasak seperti itu, terus terjadi trauma di mana terjadi intak dari kulit kita, itu akan menyebabkan respon-respon dari sel imun, yang mana fosfolipidnya dan juga sel-sel imun yang dia akan mengubah struktur fosfolipid dan juga membrannya menjadi asam arakidonat, yang oleh COX-1 itu akan dibantu menjadi pengubahannya menjadi prostaglandin H2 dan akan diubah menjadi thromboxane A2, yang dimana thromboxane A2 ini sangat berperan dalam terjadinya prosedur agregasi platelet. Nah, jadi diharapkan di sinilah fungsinya COX-1 itu berfungsi, dia mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 sehingga dia mengkonversi dirinya menjadi thromboxane A2 dan akan menyebabkan agregasi platelet. Jadi akan terjadi clotting pada area itu dan diharapkan terjadinya berhenti daripada pendarahan yang terjadi. Disitulah fungsi daripada COX-1 dalam mempertahankan fungsi homeostasis dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita membahas terkait NSAID. Jadi, non-steroidal anti-inflammatory drug ini dibagi menjadi dua jenis. Dia ada yang non-selektif dan selektif. Untuk yang non-selektif ini karena sifatnya non-selektif, jadi dia menginhibisi kedua isoform dari enzim siklooksigenase, baik itu satu maupun dua. Contoh-contoh obatnya yang sering kita kenal itu seperti ibuprofen, aspirin, ketorolac, piroxicam, natrium diklofenak, dan naproxen. Sedangkan kalau yang selektif, karena dia sifatnya selektif, jadi dia khusus menginhibisi kerja daripada COX-2. Contoh golongan ini, yakni obat-obatan yang akhirannya ada koksid, contohnya celecoxib,
parekoksid, dan valdekoksid. Nah, sekarang kita bahas secara umum cara kerja daripada NSAID non-selektif. Nah, dia kan ini lebih dibahas tentang kerja daripada COX-1. Jadi untuk COX-1 itu dia lebih fungsinya atau perannya lebih berperan pada 3 komponen ini. Jadi untuk yang pertama pada platelet. Jadi fungsi daripada COX-1 ini mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 yang kemudian nanti sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi prostaglandin H2 ini diubah menjadi tromboksin A2. Tromboksin A2 ini sangat berperan dalam terjadinya atau memicu, menginduksi terjadinya agregasi platelet hingga menyebabkan clotting dan menghentikan perdarahan. Nah, ini juga kita akan membahas terkait efek samping apa yang akan ditimbulkan apabila penggunaan daripada NSAID non-selektif ini, khususnya pada kerja COX-1. Nah, jadi karena dia fungsinya di sini pada platelet, ya COX-1 itu berfungsi sebagai memicu agregasi platelet. Jadi apabila kita inhibisi daripada COX-1-nya, sehingga akan lebih mudah terjadinya perdarahan. Kemudian untuk yang kedua, pada gaster atau pada lambung. Jadi pada lambung ini sebenarnya untuk COX-1 sendiri fungsinya itu akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2. Dan prostaglandin H2 ini akan diubah atau dikonversi lagi menjadi prostaglandin E2 atau I2. Yang mana dengan adanya substansi ini akan mengurangi daripada produksi asam lambung. Nah, secara fungsi fisiologi kerjanya seperti itu, jadi kita tahu dia akan mengurangi produksi daripada asam lambung. Apabila kita gunakan suatu obat atau substansi untuk menghambat daripada COX-1, maka kita secara tidak langsung akan meningkatkan daripada produksi asam lambung. Jadi pada penggunaan obat non-selektif NSAID ini sangat beresiko besar untuk menimbulkan efek samping pada gaster. Contohnya ulcerasi atau perlukaan pada mukosa gaster, dan juga bisa menyebabkan karena peningkatan produksi asam lambung, maka akan menyebabkan dispepsia pada pasien serta mual maupun muntah. Kemudian fungsi di ginjal. Untuk di ginjal sendiri, COX-1 itu berfungsi mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin dan diubah menjadi prostaglandin E2 atau I1, yang mana substansi ini berfungsi untuk memelihara daripada renal blood flow. Jadi apabila kita hambat pada COX-1-nya untuk di ginjal sendiri, dia akan untuk pemegang peran pemelihara renal blood flow ini akan diganggu. Jadi sangat mungkin menyebabkan pada pemberian obat NSAID non-selektif ini sangat mungkin memberikan efek berupa kidney injury atau nefritis. Nah, berikut merupakan jenis-jenis daripada NSAID yang ada banyak sebenarnya untuk jenis-jenisnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa yang memang paling umum digunakan oleh sejawat dokter umum dalam menangani kasus-kasus di perifer. Contohnya yakni pada golongan acetylated, yakni aspirin yang biasa kita kenal. Kemudian ada golongan propionic acid seperti ibuprofen, naproxen, dan juga golongan diklofenak. Yang kedua, golongan enolic acid berupa piroxicam, dan juga selanjutnya ada golongan pirolo-pirol. Contohnya yang sering kita kenal sebagai ketorolac. Nah, kita bahas satu persatu saat ini. Untuk yang aspirin kita bahas secara singkat saja untuk kegunaan, indikasi, farmakokinetik, dan juga efek samping yang mungkin ditimbulkan. Untuk yang pertama, kegunaan aspirin ini sendiri biasanya sangat sering digunakan sebagai kegunaannya sebagai antiplatelet untuk kasus-kasus myocardial infarction atau pada kasus-kasus stroke iskemik. Selain itu, aspirin ini juga memberikan efek analgesik dan juga antipiretik. Untuk secara farmakokinetiknya sendiri, aspirin ini lebih mudah diserap jadi dia lebih gampang diabsorb di saluran pencernaan, dan dia dapat mencapai konsentrasi plasma yang lebih tinggi, dan juga minimal menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Untuk clearance-nya di aspirin ini dihidrolisis menjadi asam salisilat, di mana untuk paruh waktu dari aspirin sendiri dalam bentuk aspirin itu 15-30 menit, sedangkan untuk asam salisilat itu dalam waktu 2-3 jam. Untuk efek samping yang kita harus hati-hati, yang kita harus waspadai dalam penggunaan aspirin ini, yakni dia akan memperpanjang waktu perdarahan.
karena dia menghambat daripada alterasi platelet. Kemudian dia juga bisa menyebabkan ulcerasi lambung, gagal ginjal dan hati. Kemudian saya rasa obat-obatan apapun itu pasti akan tinggi resiko alergi, dan juga pada aspirin ini aspirin ini juga bisa dikenal beberapa kasus yang terjadi, dia disebut aspirin induced asthma. Jadi dia bisa menyebabkan asma. Kemudian golongan propionic acid derivat, di mana contohnya ibuprofen yang dia akan dieliminasi menjadi hydroxyl atau carboxyl conjugate. Ada juga naproxen yang biasa kita kenal, itu dia akan didealkilasi oleh sitokrom P450 di dalam hepat. Kemudian untuk golongan diklofenak, baik itu natrium diklofenak atau sodium diklofenak, yang dimana dia ini akan golongan diklofenak ini akan dimetabolisme menjadi glukuronid dan konjugat dari hidroksi dan sulfat. Untuk efek samping daripada golongan propionic acid derivat ini, dia bisa mengiritasi mukosa daripada lambung. Kemudian dia mengganggu fungsi dari alterasi platelet dan menyebabkan gagal ginjal. Untuk yang selanjutnya ini ketorolak, di mana untuk ketorolak ini sendiri paling sering kita gunakan pada kasus-kasus saya maksudkan biasanya sering digunakan pada pasien operasi juga ya. Jadi untuk indikasi penggunaannya sendiri merupakan analgesi yang kuat, namun dia bisa berfungsi pada contoh-contoh kasus inflamasi yang moderate atau yang sedang. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemberian 30 mg ketorolax ini 30 mg ketorolax itu bisa sebanding dengan pemberian 10 mg morfin atau 100 mikrogram petidin. Jadi dia hampir segitu sebandingnya dengan pemberian opioid golongan kuat ya. Kemudian untuk farmakokinetiknya sendiri, dia akan mencapai konsentrasi plasma pada waktu 45-60 menit, dan untuk potensi ikatannya dengan protein sendiri itu 99%. Untuk clearance-nya, dia memiliki paruh waktu bisa hingga 5 jam. Kemudian perlu diingat bahwa clearance pada lansia itu menurun. Beberapa penelitian menyebutkan clearance ketorolac pada lansia ini menurun. Jadi kita harus pertimbangkan untuk penurunan dosis atau dosis yang kita berikan kepada lansia itu lebih kecil. Untuk efek samping yang mungkin diberikan itu yakni memperpanjang waktu perdarahan, bronkospasme, kemudian iritasi mukosa pencernaan, dan gangguan ginjal serta gangguan hati. Nah, sekarang kita ke kerja NSAID yang selektif. Jadi NSAID yang selektif ini dia khusus atau dia memiliki fungsi khusus untuk menginhibisi daripada COX-2, kerja dari COX-2. Jadi dia sebenarnya untuk fungsinya sendiri bekerjanya sama, memberikan fungsi yang sama, analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi di lokasi trauma. Namun dia untuk yang selektif ini memberikan efek samping fisiologi yang lebih minimal. Untuk kegunaan, biasanya untuk indikasi penggunaan daripada golongan selektif ini, contohnya pada kasus-kasus nyeri yang ditimbulkan oleh penyakit osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau gout arthritis, atau pada kondisi-kondisi dysmenor yang dialami oleh perempuan. Kemudian bisa digunakan juga pada nyeri-nyeri muskuloskeletal, contohnya pada trauma-trauma fraktur atau dan lain-lain. Kemudian nyeri akut pasca operasi, itu juga kita bisa berikan golongan non-selektif ini, dan pada kondisi-kondisi nyeri yang disebabkan oleh penyakit-penyakit gigi dan mulut. Nah, untuk contoh-contoh obat-obatan yang biasa digunakan atau yang biasa digunakan di secara umum, contohnya seperti selekosip, di mana jadi untuk selective NSAID ini kan yang obat-obatan golongan yang akhirannya koksip kita kenal. Jadi contohnya yang pertama selekosip yang merupakan jadi selekosip ini merupakan sulfonamid yang akan didistribusi secara masif ke jaringan dan akan dimetabolisme oleh sitokrom P450 di dalam hepat. Kemudian ada yang kedua, contohnya itu revocoxib, yang dimana mungkin ini dulu digunakan, namun untuk sekarang sudah ditarik, tepatnya pada Oktober 2004, karena banyaknya kasus yang melaporkan bahwa revocoxib ini dapat meningkatkan myocardial infarction dan juga insiden daripada cerebrovaskuler apabila penggunaannya digunakan lebih dalam
jangka waktu lebih dari 18 bulan. Oleh karena itu, beberapa menyebutkan sekarang untuk peredaran dari revocoxib ini sudah ditarik. Kemudian untuk yang ketiga ada parecoxib, yang dia tersedia, ini merupakan salah satu obat selektif NSAID yang tersedia dalam sediaan parenteral, yang merupakan sebuah prodrug yang diubah secara in vivo menjadi valdecoxib. Yang keempat itu ada namanya valdecoxib, yang dimana dia valdecoxib ini nantinya akan dimetabolisme di hepar dan diubah menjadi 1-hydroxy valdecoxib. Namun dia sifatnya kompetitif dengan obat-obatan yang lain yang juga di metabolisme di hepar. Selain itu, untuk pemberian selektif sendiri, walaupun dia memiliki efeknya sama, memberikan bisa kita bilang lebih bagus pemberiannya karena memiliki efek protektif terhadap gaster. Namun pemberian obat-obatan golongan selektif ini juga memiliki beberapa efek samping. Contohnya seperti toxic epidermal necrolysis, dia bisa menyebabkan reaksi-reaksi alergi berupa ringan maupun berat. Bahkan dia bisa sampai menyebabkan TEN ini, kemudian Stevens-Johnson syndrome, dan juga bisa menyebabkan erythema multiforme. Kemudian untuk pemberian kontraindikasi daripada pemberian obat-obatan selektif ini, beberapa jurnal menyebutkan pada kondisi-kondisi hypersensitif terhadap kandungan obat yang ada di dalam obat-obat NSAID selektif, kemudian pada kondisi rinitis akut, bronkospasme, atau individu-individu yang sedang mengalami reaksi alergi yang aktif. Kemudian kita kontraindikasikan juga pada pemberian pasien-pasien dengan kondisi jantung iskemik yang berat atau pada pasien-pasien dengan chronic heart disease. Kita kontraindikasikan juga pada pemberian ibu hamil, tepatnya pada usia kehamilan trimester memasuki trimester 3. Atau pada pasien-pasien dengan kondisi inflammatory bowel disease dan gangguan hati serta ginjal. Baik, sekian daripada presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.